Perkenalkan, nama saya Dista Ayoprilia dari kelas 10 IPA 4 nomor absen 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber kedatangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Prasasti Talang Tuwo dan Naskah Nagara Ketagama. Prasasti Talang Tuwo yang berangkat 684 Masehi merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, Kitab Nagara Ketagama merupakan karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit. Kitab ini berupa karya sastra Jawa kuno berbentuk kakawi yang ditulis oleh Empu Prapangsa. Selain Prasasti Talang Tuwo dan Naskah Nagara Ketagama, masih terdapat beberapa sumber informasi mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Secara garis besar, sumber-sumber sejarah mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri. Peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya ajaran Hindu-Buddha di Nusantara pastinya akan meninggalkan pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, apalagi dengan berdirinya dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang tersebar di wilayah Nusantara. Peninggalan-peninggalan yang paling populer di sejarah Hindu-Buddha seperti kuil dan sebagai prasasti. Hingga kini peninggalan-peninggalan tersebut telah dilestarikan dan dijadikan tempat wisata bagi masyarakat. Peninggalan Hindu-Buddha. Berikut merupakan peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang tersebar di Indonesia. Prasasti atau batu tertulis. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Kerajaan Bejora Hindu-Buddha yang berdiri dan berkembang di Indonesia, memiliki peninggalan berupa prasasti atau batu tertulis. Prasasti-prasasti tersebut tertulis pada huruf Palau, berbahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Melayu kuno. Prasasti merupakan sebuah dokumen atau piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya. Contoh prasasti tersebut adalah prasasti huruf Palawa bahasa Sanskerta. 1. Yupa, prasasti Muarakaman atau Kerajaan Kutai. 2. Prasasti Tiaoreteun, kebun kopi, jambu, pasir awi, tugu, Cidanghiang atau Kerajaan Taruma. 3. Prasasti Tukmasi atau Kerajaan Holing. 4. Prasasti Canggal, Manyasi, Wanua Tengah 3, Sojomerto, Sangkara, Kalasan, Klura atau Kerajaan Mataram kuno. Prasasti huruf Pallawa bahasa Melayu kuno. 1. Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, Karangbrahi, Telaga Batu atau Kerajaan Sriwijaya. Prasasti huruf Pranagari dan Bali kuno bahasa Sanskerta. 1. Prasasti Sanur atau Kerajaan Bali. Candi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu atau sebagai tempat pemujaan, penyimpanan anu jenazah, raja-raja, pendeta-pendeta Hindu-Buddha pada zaman dahulu. Istilah candi berasal dari salah satu nama untuk Dewi Durga atau Dewi Mul, yaitu Candika, di mana itu ada kaitannya dengan fungsi candi sebagai tempat untuk memuliakan raja yang telah meninggal. Bukan mayat atau jenazah yang disimpan di candi, tapi benda-benda seperti potongan logam, batu-batuan, dan sesaji. Barang-barang itu ditaruh pada wadah atau peripih. Peripih itulah yang ditanam di dasar candi. Pada agama Hindu-Buddha, candi berfungsi sebagai makam. Sementara bagi agama Buddha, candi memiliki tempat untuk pemujaan dan tidak ada peripih. Di dalam candi Buddha tidak ada arca yang jadi perwujudan dewa. Terhadap pengelompokan candi-candi yang telah ada, candi di Pulau Jawa erat kaitannya dengan alam, pikiran, dan susunan masyarakatnya. Candi di Indonesia ada yang dibangun berdiri sendiri dan yang dibangun berkelompok. Candi yang berdiri sendiri seperti Candi Borobudur, sedangkan candi yang berkelompok adalah Candi Prambanan. Berikut 3 jenis candi-candi di Indonesia. 1. Jawa Tengah, bagian utara ada candi-candi di Kompleks Dieng dan candi-candi di Gedung Songo. 2. Jawa Tengah bagian selatan ada Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Pawon. 3. Jawa Timur, ada Candi Panataran termasuk di dalamnya candi yang ada di Bali dan Sumatera Tengah atau Muara Takus. Dengan pembuatan candi, berkembang juga seni ukir. Itu bisa dilihat dari ukuran atau pahatan pada dinding candi. Pahatan yang sering ditemukan pada candi seperti makhluk ajaib, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, sulur-sulur, bunga teratai, atau baik yang cukup maupun yang mekar. Candi-candi yang cukup
cukup terkenal hingga mancanegara seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau Candi Kompleks Dieng. Arca atau patung. Arca adalah patung yang terutama dibuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang. Arca sangat berhubungan erat dengan agama Hindu-Buddha. Arca didasarkan pada peninggalan agama Hindu-Buddha dapat dibagi menjadi patung-patung dewa. Berikut contoh peninggalan arca. 1. Arca Airlangga dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. 2. Kertarajasa Jawaradhana patung perwujudan Raja Pendiri Kerajaan Majapahit. 3. Prajana Paramita perwujudan Kandades dari Kerajaan Singasari. Kitab juga merupakan salah satu peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang sempat berkembang di Indonesia. Kitab juga merupakan salah satu peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang sempat berkembang di Indonesia. Berikut beberapa kitab yang merupakan peninggalan sejarah Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Kediri. Pada masa Kerajaan Kediri adalah Bratayuda atau Empu Panulu dan Empu Sedah, Arjuna Wiwaha atau Empu Kanwa, Samaradahana atau Empu Daramaja, Writasa Jaya dan Lumdaka atau Empu Tanakung, Krisnayana Bama Wokauya. 2. Kerajaan Majapahit. Masa Kerajaan Majapahit ada Pararaton atau berisi riwayat raja-raja Singosari dan Majapahit, Sitasoma dan Arjuna Wijaya atau Empu Tantular. Kemudian ada Sorandaka atau cerita pemberontakan Sora, Ranggalawe atau cerita pemberontakan Ranggalawe, Panji Wijaya Krama atau cerita riwayat Raden Wijaya, dan Usaha Jawa. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Sekian materi dari presentasi saya pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.